Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita bawa pujian kita, syukur kita, hormat kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala yang aku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari katakan, segalanya, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Saat kami lahir ke dunia ini, kami tidak membawa apa-apapun Tuhan. Semuanya hanya bagimu Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Kau berikan segalanya Tuhan bagi hidup kami. Kami mau kembalikan Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita angkat suara kita, katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan, semuanya punya Engkau. Amin. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi katakan, segalanya yang ku miliki, kami bawa yang terbaik Tuhan hanya bagimu. Terima kasih. Amin. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi, kan ku bawa terbaik hanya bagimu, yang terbaik. Oh, yang terbaik bagimu Tuhan, yang terbaik. Korban kami yang terbaik Tuhan, yaitu hidup kami, setiap tindakan kami, setiap pikiran kami, setiap perkataan kami Tuhan. Biar perkataan kami, tindakan kami semuanya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Terima kasih. Pakai setiap kami, hidup kami adalah bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini, biar hati kami Tuhan kedapatan benar di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan Tuhan, kuduskan hati ini Tuhan. Inilah kami bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi katakan, periksa hati kami Tuhan, periksa hati kami ya Yesus. Di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari para baik Tuhan katakan haleluya. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu Tuhan. Kami mau berkatakan Tuhan, biarlah Engkau tinggal di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi, di hati inilah rumah-Mu. Biar ada integritas di dalam hidup kami Tuhan. Inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau selalu ada Tuhan. Sekali lagi katakan, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Terima kasih, terima kasih. Dimanapun ku kan berada Tuhan, senantiasa Kau pun ada dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Bertatahlah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya bagi setiap orang yang mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini serahkan seluruh hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kemenangan, salam mujizat. Saudara sekalian, ada begitu banyak pertengkaran yang muncul di tengah-tengah keluarga, di tengah komunitas, tempat pekerjaan, gereja, bahkan di bangsa. Dan kalau kita melihat bahkan di sosial media,
orang dengan mudahnya mengumbar kemarahan mereka. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga akan ikut terseret dengan semua kebiasaan orang-orang yang suka marah? Nah, itu sebabnya tema Mezbah Mujizat kali ini adalah awas senggol bacok. Awas senggol bacok. Saudara, senggol bacok adalah bahasa gaul yang menggambarkan sifat seseorang yang siap membalas jika ia diganggu. Senggol bacok, gambaran orang yang siap melukai saat ia merasa dilukai. Senggol bacok menggambarkan sifat seseorang yang mudah emosi, mudah meledak, mudah marah, dan segera membalas saat ia merasa disakiti. Saudara sekalian, bolehkah orang percaya juga mempunyai karakter senggol bacok? Jelas jawabannya tidak boleh. Ayo coba ketiklah di komen, katakan orang Kristen tidak boleh senggol bacok. Ayo coba kliklah di komen, orang Kristen tidak boleh senggol bacok. Saudara sekalian, jangan dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit kemudian kita mengumbar semua bentuk kemarahan kita. Saudara sekalian, mengapa orang Kristen tidak boleh senggol bacok? Saudara, kita akan melihat jawaban dari Alkitab. Di dalam Amsal 21 ayat 19. Alkitab berkata, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Wow, lihat bagaimana ayat ini mengingatkan kita bahwa ternyata sifat senggol bacok sudah ada sejak zaman dulu. Ternyata Raja Salomo mengingatkan kita bahwa lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar atau pemarah, alias perempuan yang senggol bacok. Saudaraku, Raja Salomo mengingatkan agar kita tidak menjadi orang yang mudah marah dan suka bertengkar. Dan ternyata sekarang ini, ternyata orang yang suka marah, orang yang suka bertengkar, orang yang suka senggol bacok, bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki ada yang suka senggol bacok. Nah, itu sebabnya mari kita belajar bahwa ayat ini sekarang relevannya. Lihat, sekali lagi dalam Amsal 21:19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan orang yang suka bertengkar dan pemarah. Saya memakai kalimat orang, bukan lagi hanya perempuan, karena laki-laki juga ada yang suka pemarah dan suka bertengkar. Nah, di tengah situasi apapun juga, di tengah keadaan apapun juga, ketika ada orang-orang yang membuat kita bisa kepancing emosi, Alkitab mengajar buat kita, jangan jadi orang yang senggol bacok. Ayo katakan, kliklah di komen, katakan, saya tidak boleh senggol bacok. Saya tidak boleh senggol bacok. Amin, saudaraku. Kita tidak boleh jadi orang yang suka bertengkar, suka marah. Apapun situasinya, keadaan yang panas dalam keluarga kita, keadaan yang panas dalam pekerjaan, maupun di dalam komunitas, di dalam gereja pelayanan, maupun di tengah-tengah bangsa. Mari kita belajar bukan jadi orang yang suka bertengkar dan orang yang suka marah.
Nah, yang menarik, Salomo mengajarkan bahwa lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan orang yang suka bertengkar dan pemarah. Kenapa Salomo menganalogikan lebih baik ada di padang gurun daripada tinggal bersama orang yang suka pemarah dan suka bertengkar? Ternyata, saudaraku, ini punya makna bahwa di mana ada si pemarah, di mana ada orang yang suka bertengkar, maka suasananya akan jauh lebih panas daripada panasnya padang gurun. Sekali lagi, kalau kita tinggal bersama dengan orang yang mudah marah, suka bertengkar, yang senggol bacok, maka keadaan dan suasananya akan jauh lebih panas daripada padang gurun. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel atau ke Mesir, maka ada waktu di mana kita melewati padang gurun. Dan kalau coba Anda jalan di sana, saya masih ingat saya ketika bawa rombongan ke Gunung Sinai yang ada di Mesir, saudaraku. Ternyata kita berangkat dari hotel waktu masih gelap tengah malam. Tetapi begitu turun setelah matahari terbit dan kemudian asik foto-foto dan sudah mulai turun terang panas, saudaraku. Jalan kaki menuju ke tempat bus, lama panasnya bukan main ketika musim summer. Nah, saudara, ternyata Salomo berkata demikian. Lebih baik ada di padang gurun yang panas daripada dekat dengan orang yang suka marah, yang senggol bacok, suka bertengkar. Karena apa? Karena keadaannya jauh lebih baik di padang gurun daripada bersama dengan orang yang suka marah. Nah, pertanyaannya, kalau orang lain yang suka marah, kita bisa menghindar. Tapi bagaimana kalau kita sendiri yang ternyata suka marah, suka bertengkar? Berarti kita selalu akan membawa suasana panas. Rumah tangga jadi panas, pekerjaan jadi panas, dan suasana pertengkaran demi pertengkaran akan terus membuat dan memenuhi keadaan dimanapun kita berada. Padahal jelas Tuhan mau saudara dan saya, kemanapun kita pergi, kita membawa damai sejahtera. Bukan membawa pertengkaran. Kita harus membawa kasih, bukan membawa permusuhan. Kita harus membawa damai, bukan membawa keributan. Ayo coba ketiklah di komen, orang Kristen harus pembawa damai. Orang Kristen harus jadi pembawa damai. Orang Kristen harus jadi pembawa damai. Yang percaya, katakan amin. Nah, saudaraku, kenapa Salomo berkata lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal bersama orang yang suka marah atau orang yang suka bertengkar? Artinya, di mana ada si pemarah, di mana ada orang yang suka bertengkar, akibatnya berkat itu akan pergi meninggalkan. Sehingga keadaan akan lebih kering daripada padang gurun. Keadaan akan lebih panas, lebih buruk daripada di padang gurun. Saudara sekalian, sifat pemarah, sifat suka bertengkar, itu justru akan menjauhkan berkat dari kita. Ingat, berkat bukan hanya soal uang, tetapi berkat bicara soal sukacita, kesehatan, kebahagiaan, damai, pertemanan, persahabatan, kekompakan. Itu adalah berkat yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, di mana ada orang yang suka ribut, suka bertengkar, suka senggol bacok, maka saudaraku, berkatnya akan pergi. Sebab di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, di situ berkat mengalir. Nah, saudara mau diberkati atau berkatnya pergi? Saudara jelas mau diberkati, bukan? Maka mari kita dealing,
kita harus berurusan membereskan sifat kita yang suka marah, sifat kita yang suka bertengkar. Nah, saudara, lihat bagaimana di Alkitab orang-orang yang suka senggol bacok hidupnya akhirnya berantakan, ya kan saudaraku? Lihat contohnya di Alkitab, saudaraku, bagaimana seorang yang bernama Haman yang hidup pada zaman Ratu Ester hidup di dalam kitab Ester, ya kan saudaraku? Dia hanya karena masalah kecil saja, lalu dia panas gara-gara Mordekai, paman Ester, tidak mau sujud menyembah, menghormati dia. Saudaraku, dia jadi marah, dia jadi emosi, dia jadi bertengkar, ribut. Akhirnya bahkan dia mau membunuh bukan hanya Mordekai, tapi satu bangsa Yahudi. Akibatnya ujung-ujungnya Haman sendiri yang mati, bahkan semua kekayaannya dirampas, diberikan kepada Mordekai, bahkan juga kedudukannya. Saudara sekalian, lihat bagaimana juga Kain itu akhirnya marah, emosi, mau bertengkar dengan Habel adiknya, hanya gara-gara iri karena persembahan Kain tidak diterima Tuhan, sementara persembahan Habel yang diterima Tuhan, dan ujung-ujungnya Kain membunuh Habel adiknya sendiri. Saudara sekalian, mari kita belajar. Masih ada banyak contoh realita hidup kita sehari-hari. Orang-orang yang suka marah, orang-orang yang suka bertengkar. Akibatnya suasana terus jadi panas, terus jadi penuh dengan kekeringan, tidak ada berkat, tidak ada sukacita. Nah, hari ini, bagaimana cara untuk kita bisa mengalahkan sifat senggol bacok? Ini bisa ada di orang lain, atau di dalam diri kita sendiri. Mari kita belajar, tidak perlu menghakimi orang lain, tapi kita justru koreksi diri kita sendiri. Yang pertama, Alkitab mengajar, jangan memperbesar masalah. Haleluya. Jangan memperbesar masalah. Ya. Kenapa? 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, soal-soal yang bodoh, soal-soal yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu, yaitu soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak, menimbulkan pertengkaran. Nah, ternyata ayat Alkitab ini mengajar buat kita, hindarilah. Jangan kita memperbesar masalah yang ada. Saudara sekalian, pertengkaran selalu timbul akibat persoalan yang dicari-cari. Betul? Dan kalau ditelusuri, pertengkaran seringkali adalah dimulai dari pemicu hal-hal sepele, hal-hal kecil, tetapi justru dibesar-besarkan. Nah, tanda orang yang ribet adalah mereka yang suka emosi dan bertengkar tentang hal-hal yang kecil. Orang yang ribet selalu mempeributkan hal-hal yang sepele, mempeributkan hal-hal yang tidak penting-penting, sehingga akibatnya menjadi sebuah pertengkaran, kemarahan, permusuhan. Dan saudara sekalian, itu sebabnya hari ini, pilihlah menjadi orang yang simple, orang yang sederhana, bukan orang yang ribet. Jangan jadi orang ribet. Ayo, kliklah di komen, ketiklah, katakan, jangan jadi orang ribet. Jangan jadi orang ribet. Ya, sekali lagi, jangan jadi orang ribet. Hidup ini sudah banyak masalah. Hidup ini sudah rumit. Ngapain ribet-ribet? Jadilah orang yang justru sederhana saja. Masalah yang besar, ya dikecilkan. Masalah yang kecil diselesaikan dan dihilangkan. Jangan malah kita kemudian malah memperbesar masalah. Sebagai pengikut Yesus, mari kita belajar untuk jangan memperbesar masalah. Amsal 26 ayat 20-21.
Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah atau provokator tak ada, redalah pertengkaran. Ayat 21, seperti orang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Saudara sekalian, berhati-hatilah dengan orang yang suka memfitnah, provokator. Karena provokator, pemfitnah, tukang kompor seperti kayu yang akan justru memperbesar api pada api unggun atau kepada kompor dengan kayu bakar. Nah, saudaraku, tetapi waktu kayu sudah habis, kayunya sudah tidak ada, api akan padam. Nah, seringkali, saudaraku, kita terjebak dalam kemarahan, dalam pertengkaran. Kenapa? Karena tanpa sadar ada tukang kompor. Dekat kita ada tukang membuat ribut yang ada di sekitar kita. Kita dikipasin, kita dikomporin, ditambah-tambahin, didorong-dorong untuk kita akhirnya bisa marah dan bertengkar. Nah, berhati-hati dan jauhilah tukang kompor. Ayo coba kliklah di komen, katakan jauhi tukang kompor. Jauhi tukang kompor. Sekali lagi, jauhi tukang kompor. Amsal 22 ayat 10 dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, usirlah orang yang suka menghina atau suka mengenyek, suka buat gara-gara. Usirlah orang yang suka menghina, maka berhentilah pertikaian, permusuhan, dan celah-mencelah. Nah, lihat di sosial media hari-hari ini, isinya saling celah-mencela, isinya kemudian perkataan hujatan, perkataan ujaran kebencian, permusuhan. Nah, mari kita belajar untuk kita mengusir. Artinya, kita tidak boleh berdekatan, kita harus jauhi. Dan diri kita sendiri tidak boleh jadi orang yang kemudian suka memanaskan suasana. Saudara, kalau kita terus membesarkan hal-hal yang kecil, ujung-ujungnya akan selalu ada pertengkaran, selalu ada emosi. Sebaliknya, kita harus belajar setia dengan hal-hal yang kecil. Tetapi kita tidak boleh membesarkan masalah-masalah kecil jadi masalah besar dan ujung-ujungnya keributan di mana-mana. Hari ini mari jangan memperbesar masalah. Ayo coba ketiklah di komen, katakan jangan memperbesar masalah. Jangan memperbesar masalah. Yang kedua, saudaraku, rahasia mengalahkan sifat senggol bacok. Yang kedua adalah hindari pertengkaran. Hindari pertengkaran. Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Lihat bagaimana orang yang memulai pertengkaran sama seperti orang yang membuka jalan air, pintu damnya air, atau keran air. Akhirnya mulai datang dengan arus yang kencang. Demikian, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Saudara sekalian, hindari pertengkaran. Ngapain kita buang waktu buat pertengkaran yang tidak penting-penting? Saudara sekalian, pertengkaran harus kita hindari, bukan kita ciptakan. Ayo, jangan menciptakan pertengkaran. Hindari pertengkaran. Pertengkaran harus dijauhi, bukan untuk didekati. Amsal 20 ayat yang ketiga, hanya orang bodohlah yang suka bertengkar. Loh, Alkitab yang berkata loh,
Orang yang bodoh, hanya orang bodoh lah yang suka bertengkar. Sikap yang terpuji ialah menjauhi pertengkaran. Sifat yang elegan dari setiap anak-anak Tuhan menjauhi pertengkaran. Tetapi orang yang suka bertengkar menunjukkan kebodohannya. Nggak peduli dia sehebat apapun, biar dia orang yang berpendidikan, bahkan, saudaraku, gelarnya panjang di depan dan di belakang, saudaraku. Ya kan, dari S1, S2, S-teler, ya kan, sampai kalkulator bocor, saudaraku, ya kan. Bahkan cuma tinggal satu aja gelar yang belum dia dapat, ALM. Apa itu? Almarhum. Saudara-saudaraku, tapi orang pendidikan, kalau sampai dia mudah bertengkar dan kemudian suka bertengkar, itu menunjukkan kebodohannya. Jadilah orang yang menghindari pertengkaran. Lebih baik mengundur sebelum pertengkaran terjadi. Lebih baik, sudahlah, hindari saja, ya kan? Jangan turuti pertengkaran. Jangan, saudaraku, kita tanggepin orang yang sedang gila. Ya, orang yang gila, kalau kita tanggepin, kita ikut gila. Jangan ikut jadi orang gila. Ayo, coba kliklah di komen, katakan, saya tidak mau kepancing dengan orang gila. Saya tidak mau kepancing dengan orang gila. Sekali lagi, saya tidak mau kepancing dengan orang gila. Yang waras, apa? Ngalah. Hindari saja daripada ribut-ribut. Saudaraku, Amsal 17 ayat 19. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Lihat artinya bahwa orang yang suka bertengkar akan menghalalkan segala dosa demi dia menang dari pertengkarannya. Bila perlu dia akan lakukan apapun, melanggar hukum pun, melanggar Alkitab pun gak masalah. Yang penting dia bisa puas dan merasa menang dari semua pertengkaran. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda daripada orang-orang dunia. Mari kita hindari pertengkaran, daripada kita berdebat, kemudian akhirnya menimbulkan kehancuran pertengkaran, daripada kita kemudian mulai bicara dan akhirnya terjadi keributan. Lebih baik kita hindari pertengkaran. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya harus hindari pertengkaran. Sekali lagi, saya harus hindari pertengkaran. Saya harus hindari pertengkaran. Yang ketiga sekarang, rahasia mengalahkan sifat senggol bacok. Cepat bereskan amarahmu. Cepat bereskan amarahmu. Saudara, amarah harus cepat dibereskan. Lihat Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada kalimat penting, padam amarahmu. Ada saat amarah meledak, tapi harus ada saat amarah kita padam. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, semua kita bisa marah. Tetapi jangan turuti kemarahan. Jangan biarkan amarah kita meledak. Tapi cepat bereskan amarah kita. Jangan umbar kemarahan kita. Tetapi mari cepat padamkan. Kenapa? Karena kemarahan yang diumbar, yang dibiarkan, itu memberi kesempatan bagi iblis untuk kemudian menghancurkan keluarga kita, menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan gereja, menghancurkan pekerjaan, bahkan komunitas dan bangsa. Saudara, hari ini, belajarlah untuk kita cepat bereskan amarah kita. Saat saudara tidak bisa memadamkan amarah orang lain, maka yang kita bisa padamkan adalah amarah kita sendiri. Ambillah sebuah komitmen. Aku boleh marah, tapi dalam tempo hanya 10 detik, amarahku harus padam. Asik itu, ya kan? Saudara, kita nggak kemudian meluapkan amarah kita.
Bahkan ambillah sebuah komitmen. Sebelum tidur, semua amarah kita harus padam. Semua masalah harus dibereskan. Suami istri jangan tidur sebelum kemarahan itu selesai. Kalau tidak, alamak, nanti mimpinya buruk. Nanti justru merusak semua kebahagiaan dan berkat Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu apa? Waktu tidur. Jelas tidur dalam damai, tidur dalam kerukunan, bukan tidur dalam kebencian dan kemarahan. Saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk kita harus bisa kendalikan, bereskan amarah kita. Jangan dibiarkan meledak. Hanya orang-orang yang bodoh yang akan terus membiarkan marahnya meledak. Bahkan berjam-jam, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan. Dan Anda tahu, orang yang demikian, maka dia akan kehilangan kesehatan dalam keluarganya, dalam kehidupannya, tubuhnya, rohnya, dalam semua aspek hidupnya. Yang keempat, yang terakhir, rahasia mengalahkan karakter senggol bacok. Yang keempat, terus belajar pengendalian diri. Terus belajar pengendalian diri. Saudara, orang yang bisa mengendalikan diri, dia adalah seorang pemenang sejati. Saya ulang lagi. Orang yang bisa mengendalikan diri, dia adalah pemenang sejati. Lihat di mana Rasul Yakobus mengingatkan dalam Yakobus 3 ayat 2-4. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Nobody perfect. Saya punya banyak salah. Saudara juga punya banyak salah. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat, kita nggak sempurna. Tetapi untuk bisa menjadi orang yang semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus, dikatakan kita harus juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Termasuk mengendalikan pikiran, emosi kita, mengendalikan perkataan kita, tindakan kita, kemarahan kita. Lihat ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda akan ikut kemauan kita, membawa kita ke sebuah tujuan, kalau kita bisa mengendalikan dengan kekang. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara, di sini Yakobus mengingatkan bagaimana kita harus belajar untuk bisa pengendalian diri. Lihat bagaimana kuda yang liar saja bisa dikendalikan dengan tali kekang. Kapal yang besar bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Dan semua tergantung siapa yang mengendalikan. Nah, kalau kita izinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, bukan emosi kita, bukan ego kita, bukan kesombongan kita, bukan rasa sakit kita, maka kita akan bisa belajar pengendalian diri. Saudara sekalian, lihat bagaimana kalau kita sehari-hari aja, kita bisa mengendalikan binatang. Saudara yang suka anjing misalnya, Anda yang memelihara anjing, saudara akhirnya Anda pakai tali untuk membawa jalan-jalan anjing, dan anjing akan mengikuti kemana Anda pergi. Kalau saudara naik mobil kendaraan, mobil atau motor, saudara pegang kemudi, dan maka motor itu akan mengikuti daripada kendali saudara. Kalau binatang saja kita bisa kendalikan, kalau kendaraan kita saja kita bisa kendalikan, mengapa kita tidak bisa mengendalikan diri kita, nafsu kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, emosi kita, kemarahan kita,
perkataan kita, apa yang kita mau ketik di sosial media maupun di grup, ya kan? Nah, hari ini kita belajar untuk kita bisa minta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita bisa mengendalikan diri. Hiduplah dipimpin Roh Kudus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka kita dikendalikan olehnya, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh, penguasaan diri. Dan ketika kita terus belajar, kalau kita jatuh hari ini, bangkit lagi, belajar lagi. Kita jatuh besok, bangkit lagi. Dan percayalah bersama Tuhan, dari seorang pemarah, kita bisa menjadi seorang penyabar. Dari seorang yang suka bertengkar, kita bisa berubah menjadi orang pendamai dan orang yang panjang sabar. Saudara sekalian, mari hari ini kita belajar untuk tidak lagi menjadi orang yang suka bertengkar. Tidak lagi menjadi orang yang suka emosi, tapi jadilah orang pendamai, panjang sabar, dan punya penguasaan diri. Dan rahasia mengalahkan karakter senggol bacok. Yang pertama, jangan memperbesar masalah. Masalah yang besar dikecilkan. Masalah yang kecil diselesaikan dan dihilangkan. Yang kedua, hindari pertengkaran. Undurlah, jangan cari ribut, tapi hindari pertengkaran supaya saudara tetap hidup dalam damai sejahtera. Kalau ada orang buat gara-gara, tinggalin saja, yang waras ngalah. Yang ketiga, cepat bereskan amarahmu. Jangan umbar amarah saudara, tapi segera padamkan amarah saudara. Izinkan Roh Kudus mencurahkan api dan air yang membuat kita bisa berjalan dalam kemenangan. Yang keempat, saudaraku, terus belajar pengendalian diri. Belajar. Dan orang kalau mau belajar pasti bisa menang. Katakan amin. Saudara belajar naik mobil, drive mobil, awalnya nyenggol-nyenggol. Awalnya kecelakaan, tapi lama-lama Anda akan mahir. Demikian juga dalam cara kita membawa diri kita. Di tengah-tengah situasi apapun, kita akan menjadi orang yang punya pengendalian diri. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya mau punya pengendalian diri. Saya mau punya pengendalian diri. Saya mau punya pengendalian diri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di tengah suasana yang panas, biar hati kami tetap sejuk. Di tengah pertengkaran, biar kami tetap damai dan kami tidak ikut terpancing dalam pertengkaran. Hari ini Tuhan, jamah setiap kami. Kami mau tidak lagi menjadi orang yang punya sifat senggol bacok, punya sifat pemarah, punya sifat suka bertengkar. Mulai hari ini kami mau belajar untuk tidak lagi memperbesar masalah. Ampuni kalau seringkali kami mencari hal-hal yang kecil, memperbesar menjadi sebuah keributan yang besar. Dan mulai hari ini ajari kami Tuhan, untuk kami menghindari pertengkaran. Kami menjauhi provokator. Kami tidak lagi mau kepancing dengan kemarahan dan pertengkaran. Dan ajar kami untuk cepat membereskan kemarahan kami. Orang percaya bisa marah, tetapi orang percaya tidak boleh kalah dan hanyut dengan kemarahan. Hari ini ajari kami untuk kami terus berjalan dalam pengendalian diri, supaya kami terus bisa belajar pengendalian diri. Tuhan Roh Kudus pimpin hidup kami, seperti kuda di tangan-Mu, seperti kemudi kapal di tangan-Mu Roh Kudus, supaya ego kami, kemarahan kami, semua sifat tidak terima kami, betul-betul dikikis, dihancurkan, menjadi orang yang penyabar, orang yang penuh dengan pengampunan, orang yang pendamai, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberkati Indonesia, supaya Indonesia penuh dengan damai,
bukan dengan kemarahan, bukan dengan pertengkaran maupun pertikaian. Di dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan, biar kasih Tuhan melanda Indonesia, kasih Tuhan juga melanda Amerika dan bangsa-bangsa dimanapun kami tinggal, supaya kami membawa damai, dan negara kami, komunitas kami, gereja kami, bahkan tempat kami bekerja, bahkan keluarga kami, menjadi keluarga yang penuh dengan damai dan kesatuan. Berkati setiap kami, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun permohonan doa yang dipanjatkan, Tuhan yang menjawab dan mengabulkan. Kami percaya doa orang yang benar, doa orang yang berkenan pada Tuhan, besar kuasanya. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat, cukupkan setiap kebutuhan mereka, limpahkan berkat-Mu buat setiap kami. Mulai sekarang kami mau menjadi orang yang panjang sabar, punya pengendalian diri. Mari angkat tangan saudara, sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah shalom Tuhan, damai Tuhan, pengendalian diri, kesabaran, dan sukacita, kerukunan. Dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Saudara, jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Jadilah pembawa kesejukan di tengah-tengah suasana yang panas. Dan percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita dimanapun kita berada menjadi berkat. Dan salah satu cara saudara bisa menjadi berkat, tolong Anda bisa share program Mesbah Mujizat ini kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, dan Anda bisa like, subscribe, dan komen-komen yang baik, sehingga menjadi berkat lebih lagi. Dan kalau ada kesaksian-kesaksian saudara, bagaimana Tuhan tolong saudara, bahkan Anda menang dari setiap kemarahan saudara, Anda bisa kirim ke email, atau WhatsApp, atau juga ke komen-komen ini, dan kami akan saksikan. Dan kalau ada permohonan doa, saudara boleh juga kirim melalui email, WhatsApp, maupun juga saudaraku ke komen-komen ini. Dan jangan pernah lewatkan, saudaraku, program YouTube channel Bethany Miracle Center setiap hari. Ya, katakan setiap hari. Baik dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudaraku, jam 6 sore waktu Jakarta, ya, atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Hari Minggu selalu ada live streaming ibadah online daripada Bethany Miracle Center di Philadelphia, Amerika. Jam 9.50 malam waktu Jakarta, atau 9.50 pagi waktu New York, Amerika. Dan saudaraku, silakan Anda bisa follow ke Instagram saya, Lukas Kusuma, dan juga ke Bethany Miracle Center, supaya saudara-saudara kita tetap bisa komunikasi lebih akrab, kita tetap bisa saling, yaitu punya kedekatan yang lebih lagi. Dan juga Anda bisa add di Facebook Bethany Church, atau juga di page PDT Lukas Kusuma. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan selalu baru menyertai kita, dan rahmat-Nya jadilah pembawa damai, orang yang panjang sabar, punya pengendalian diri. Maka berkat Tuhan dilimpahkan buat saudara dan saya. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati.